Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan nama ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran seni budaya kelas 9 pada masa PJJ. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak yang sudah berusaha dan juga bersukarela untuk mengumpulkan tugasnya ke sekolah, dan alhamdulillah sudah Ibu periksa dan juga Ibu koreksi. Ada yang betul semua ya, ada yang sempurna, ada pula yang masih harus lebih memperhatikan kembali video-video yang Ibu kirimkan, karena tugas yang Ibu berikan itu tidak jauh daripada apa yang Ibu ucapkan dalam video pembelajaran ya. Oke, untuk tugas yang 2 minggu kemarin itu sudah Ibu periksa, namun ada saja kalian yang masih belum memahami gitu ya apa itu tugasnya. Bahkan ada yang sama sekali bukunya itu kosong ya, dia hanya mengumpulkan buku kosong dengan LKS-nya saja. Jadi tolong sekali kalian ketika Ibu kirimkan, tolong kalian cek e-learningnya, bahan ajarnya sudah ada ya, materinya sudah ada di bahan ajar. Jadi tolong kalian cek e-learning kalian ya. Kalaupun misalkan tidak bisa, ya berarti nanti Ibu langsung kirimkan linknya melalui grup begitu ya. Nah, tapi ada saja yang masih miskomunikasi begitu ya. Jadi tidak sesuai apa yang Ibu harapkan ya. Terutama tugasnya itu kan hanya 2 ya sebetulnya. Bahkan Ibu ucapkan, ada yang Ibu ucapkan terima kasih, ada yang sudah mengisi LKS ya, bagus sekali, padahal Ibu belum menyuruhnya begitu ya. Tapi nanti suatu saat ketika kalian sudah selesai materi, pasti Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan LKS. Kalau untuk saat ini kan masih dalam materi, jadi tugasnya itu kemarin hanya 2. Yang pertama, kalian menulis media apa saja ya, media cetak saring, kemudian media cetak media cetak dalam, media cetak datar, kemudian media cetak cahaya. Nah, itu tugas pertamanya. Sedangkan untuk tugas kedua itu mencari bagian-bagian kamera. Sebetulnya kan kalian kalau standby on memegang handphone itu pasti kalian mudah ya tugasnya, hanya mencari bagian-bagian kamera saja, tinggal searching di Google sudah ada begitu ya. Nah, Ibu harapkan dari tugas kedua itu kalian mengetahui begitu tujuannya, bahwasanya media cetak itu kan media fotografi, otomatis dia pasti membutuhkan yang namanya kamera. Nah, kameranya itu kalian harus tahu seperti apa kamera yang digunakannya gitu. Jadi memang kalau sekarang banyak menggunakan handphone ya, tapi kan tidak melulu handphone selfie saja, banyak ya. Ya, itu kita akan bahas dulu sebelumnya ya. Hari ini materinya menjurus kepada praktek, jadi nanti kalian di rumah praktek. Insya Allah ketika ada jadwal pengumpulan tugas lagi, diharapkan anak-anak mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya, dan sesuai dengan apa yang Ibu perintahkan. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi lagi seperti halnya kemarin gitu ya. Ingat, kalian sudah kelas 9 ya. Jika tidak mengerti tanyakan, jika kurang jelas pembahasannya tanyakan, jika masih kurang jelas juga tugasnya apa tanyakan. Jadi tidak hanya diam ya, ketika mengumpulkan Ibu bingung, Ibu mau periksa apa, bukunya kosong ya, kemudian tulisannya tidak kebaca begitu, ada mengerjakan tugas hanya satunya lagi. Nah, itu kan jadi tanda tanya, apakah kalian melihat materinya terlebih dahulu, apa kalian langsung mencontek kepada teman kalian begitu ya. Nah, jadi tolong meskipun kita PJJ, diharapkan kalian bersemangat ya, tetap bersemangat dalam pembelajaran.
Baik, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai media cetak cahaya fotografi dan nanti akan membahas juga bagian-bagian kamera ya sedikit. Meskipun Ibu apresiasi yang sudah mencari bagian-bagian kamera sampai dengan detail penjelasannya itu very good sekali ya. Oke, media cetak cahaya atau disebut juga dengan fotografi. Bahan cetak cahayanya pasti harus ada film ya. Film itu bukan berarti film layar lebar lah ya. Film yaitu bahan transparan yang dilapisi bahan pekat cahaya. Ya biasanya itu digunakan ya untuk mencuci foto gitu ya. Dan yang kedua harus ada kertas fotonya. Ya, bahan yang dipergunakan untuk mencetak gambar foto. Betul. Kemudian alat cetak cahayanya. Yang pertama ada kamera. Nah, itu yang kemarin kalian disuruh untuk mencari bagian-bagian daripada kamera. Ya, ruang atau kotak yang gelap tidak tembus cahaya. Kemudian cetakan atau printer. Nah, printernya biasanya printer khusus. Nah, yang Ibu bilang tadi ya, tidak bisa printer seperti halnya di fotokopian begitu ya. Nah, printer-printer yang biasanya untuk mengeprint kertas gitu. Kalau untuk printer cetak foto itu khusus. Dan teknik cetak cahaya yang pertama persiapan memotret, cara memegang kamera dan posisi membidik ya, berdiri, jongkok, kemudian tiarap. Iya ya, tukang kamera itu jangan salah, ada yang berdiri sampai ada yang tiarap gitu ya. Nah, sampai ada yang nonggeng terbalik apalah begitu untuk menghasilkan kualitas foto yang baik ya. Kemudian yang kedua ya memotret objek begitu ya. Pasti kalian yang suka foto-foto mengetahui bagaimana teknik cetak cahaya ini ya. Nah, kemudian lanjut ke bagian-bagian pentingnya. Bagian-bagian penting kamera. Pertama lensa pastinya. Lensa ini salah satu bagian kamera yang mahal juga ya. Lensa itu yang sangat urgent ya, bahkan lensanya ada yang ditambah begitu ya. Kemudian diafragma, penemu jarak, kerana, dan juga lampu foto. Kalau tidak ada lampu foto biasanya ya gelap gitu ya, tapi kebanyakan lampu foto pun kurang bagus begitu, bad light ya. Oke, lanjut ke jenis kamera ya. Ini kalian boleh dicatat, boleh juga tidak ya, tapi ya kalau misalkan memang tidak ada di buku LKS ya bagusnya dicatat saja. Jenis kamera berdasarkan cara pengoperasiannya, ada kamera manual, ada kamera otomatis, kemudian ada juga kamera digital berdasarkan sistem bidiknya. Kemudian ada kamera pengamat ya, ada tuh yang panjang tuh kamera pengamat, kamera pembidik, kemudian kamera refleks, kamera SLR ya yang sering kalian gunakan, single lens reflex, kemudian kamera refleks lensa kembar. Nah, berdasarkan kegunaannya ada kamera udara, kamera arsitektur, kamera wartawan, kamera line hope, kamera dalam air, kemudian kamera stereo, kamera 3 dimensi, dan kamera polaroid ya. Terus sekarang banyak tuh ya kamera polaroid ya. Nah, banyak digunakan oleh kaum muda ya. Oke, katanya bagus sih, tapi Ibu belum memperdalam untuk kamera polaroid ya. Oke, di sini juga Ibu sudah mencari gambarnya. Kalian bisa tulis, kalian juga bisa gambar di buku kalian masing-masing. Dan ini bagian-bagiannya ya. Ini namanya disebut LCD display. Kemudian ini viewfindernya. Ini tombol-tombol ini ya, case, cross case ya, tombol-tombol yang bisa sebagai kunci salah satu menunjukkan mau kemanakah kita gitu ya. Kemudian ini tombol-tombol play button. Nah, biasanya ini salah satunya jenis kamera SLR ya. Nah, biasanya kamera itu tidak melulu tombol-tombolnya berbentuk seperti ini, tidak ya. Ada yang misalkan di atas, ada yang misalkan hanya di sampingnya saja, ada yang di bagian bawahnya. Nah, itu tergantung daripada model yang dibuat dari sananya begitu ya. Namun untuk fungsinya sendiri itu tidak jauh dari ini salah satu contohnya begitu. Pasti dia ada yang namanya fly button, kemudian ada yang namanya flash ya, LCD display pasti ya, ada LCD displaynya, kemudian cross case nya pasti itu ada.
Karena kenapa? Kalau tidak ada cross case-nya, kita mau mengoperasikannya mau menggunakan apa gitu kan ya. Kemudian ada flash buttonnya ya, untuk pembuka flash ini nih flash buttonnya. Kemudian lens release ya di sini. Kemudian ada lensanya juga, itu pasti ada. Namun posisinya tidak melulu seperti halnya pada gambar ya, paham ya? Oke, lanjut. Itu salah satu pembahasan yang Ibu bahas tentang media cetak cahaya ya. Jadi dia itu berkaitan dengan fotografi. Ya, kalau sekarang di Karawang juga sudah banyak ya yang bergelut atau pengusaha-pengusaha yang membuka rumah foto ya, begitu, usaha rumah foto. Nah, untuk praktek di rumah, nah kalian bisa kali ini sebetulnya sebetulnya tidak berhubungan dengan media cetak cahaya, namun Ibu akan bahas tentang media cetak tinggi ya. Kita akan mengulangi lagi di sini media cetak tinggi ya. Bahan cetak tingginya nih, kalian boleh di rumah cari bahan-bahan alami ataupun bahan-bahan buatan ya. Bahannya bisa berupa daun-daunan, kemudian batang daun pisang, kayu, kulit pohon, atau buah-buahan seperti halnya buah-buahan ataupun sayur-sayuran, wortel, kentang, lobak, itu bisa kalian gunakan. Ataupun batang daun pisang pun bisa, daun-daunan juga bisa. Bahan buatannya bisa kertas karton, kemudian hardboard, kemudian triplex, karet, aluminium, tinta, dan juga cat. Nah, sedangkan untuk alat yang digunakannya pasti harus ada gunting atau pisau pahat ya. Bisa, atau alat pewarnanya bisa roll karet dan juga kaca. Ya, sebetulnya alat pewarnaannya bisa kalian gunakan cat air yang kalian gunakan semester kemarin tuh pada saat melukis ya, boleh itu digunakan kembali, ataupun cat akrilik jika kalian punya gitu ya. Untuk teknik cetak tingginya teknik rekat ataupun teknik cukil, namun kita akan menggunakan teknik cukil ya. Cara pembuatan cetakan dengan mencukil bahan dari hardboard atau kayu untuk membentuk gambar terbalik dengan alat pahat, baik ya. Oke, media cetak tinggi kita akan menentukan untuk bahannya. Ibu usulkan kalian mencari bahan alami saja yang terdapat di sekitar rumah kalian saja, tidak usah terlalu mencari yang susah. Kita cari yang mempermudah kita saja. Kemudian alat cetak tingginya pasti kalian membutuhkan gunting, pisau atau pisau pahat, ini digunakan. Untuk alat pewarnanya tadi Ibu mencari solusi, boleh kalian gunakan cat air saja. Untuk tekniknya kita akan menggunakan teknik cukil. Baik, langsung ke prakteknya ya. Kita lihat. Nah, nanti Ibu menilainya sudah jadi di atas kertas 1 lembar ya. Ibu sarankan kalian menggunakan HPS, karena jangan menggunakan kertas yang bergaris karena sulit. Sebetulnya bisa saja, cuma kelihatannya kurang bagus begitu ya. Nah, Ibu nanti inginkan kalian menghasilkan ini bahan-bahannya seperti ini ya. Sudah jadinya seperti ini. Nah, ini bahannya terbuat dari batang pohon pisang ya, kemudian dibentuk ya. Ini diberikan cat warna dulu, kemudian dibentuk bunga. Ini pun sama. Kalau ini dia membuatnya dari wortel ya. Nah, tapi untuk batangnya sendiri dia lukis alami ya. Wortelnya hanya dia buat itu berupa bunga dan daunnya saja. Kalau untuk batangnya dia lukis kembali. Nah, ini boleh ya. Jadi bunganya kalian menggunakan cetak tinggi, kemudian batangnya boleh kalian lukis dan hias sesuka hati kalian. Nah, jika kalian sudah menggunakan teknik cetak tinggi dengan cara teknik cukil, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini salah satu contoh hasil daripada teknik cukil dengan bahan
pohon pisang ya, batang pohon pisang. Kemudian yang ini wortel, ini juga wortel, ini pun sama wortel. Karena yang paling mudah itu sebetulnya wortel. Lobak juga bisa, namun lobak itu kan biasanya mengandung air, unsur air. Jadi lumayan susah juga mengukirnya begitu ya. Atau bisa kalian gunakan kentang. Kentang juga bisa digunakan ya. Oke, silahkan kalian pilih antara kentang, wortel, dan juga lobak. Ataupun misalkan Bu, di rumah saya banyak sekali pohon pisang, boleh silahkan kalian mau tebang ataupun gimana. Bu, kalau misalkan daun boleh, tidak boleh. Daun pun memiliki tulang-tulang ya, dalam struktur daunnya itu boleh kalian gunakan sebagai media cetak tingginya ya, bahan cetak tingginya boleh. Oke, ini salah satu contoh ya video. Silahkan kalian lihat bersama. Jadi pertama-tama kita ambil wortel dulu, kita ratakan pinggirannya, lalu dipotong. Kita bentuk. Oke, dia menggunakan pisau ya. Tidak pisau pahat pun manfaatkan saja barang-barang yang ada di rumah. Jadi kita mempermudah saja. Jangan sampai kalian tidak praktek saja begitu ya. Ibu nanti kumpulkannya berupa video atau berupa gambar. Kalau kalian tidak keberatan, boleh kalian videokan. Kita bentuk seperti atap rumah, lalu sebuah dipotong bentukan pinggiran. Misalkan dari wortelnya itu sendiri, seperti halnya seperti ini. Boleh videonya dikirimkan ke ibu, ataupun inti hasil daripada praktek kali ini ibu inginkan kalian mengirimkan gambarnya saja, gambar yang sudah jadi seperti ini ya, begitu. Nah, ini harus kalian kirimkan ke sekolah langsung, tidak melalui foto ya. Kalau melalui foto kan bisa aja kalian ambil di internet kemudian kirimkan ke ibu gitu ya. Enggak, ibu inginnya real, kertasnya ada gitu, nama kelas, kertasnya ada, bentuknya seperti ini gitu ya. Tidak di print juga tidak. Jadi ibu inginkan hasil kalian membuat cukilan cukilan seperti ini, dan juga hasilnya seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan percepat. Dia itu membuat bunga kalau nggak salah. Terus dicampurin dulu. Cat akrilik. Bisa membuat cat Lalu kita akrilik. tempelin. Bedanya apa sih Bu sama cat warnanya. air? Kalau cat akrilik itu tuh kalian bisa lihat strukturnya itu mengkilap ya, lebih mengkilat. Jadi kayak cat kayu begitu, tapi ini bisa dihapus sih, masih bisa dihapus. Lalu gitu, tidak tempelkan seperti di kertas kayu, gambar. tapi dia strukturnya mengkilap. Nah, yang ibu inginkan itu kertasnya ya, nanti kalian kumpulkan ke sekolah. Sini akan Untuk seperti ini. jadwalnya seperti biasa, nanti Terus juga akan lanjut ada, karena setiap bulan insya Allah kalian akan terjadwal untuk mengumpulkan buat tugas. lagi. Oke, Seperti kita batang. cepat. Nah, dia Dengan sudah, warna coklat. Sudah menempelkan, kemudian dia hias. Nah, itu dia bikin batang. Boleh kalian seperti itu menghiasnya ya, boleh. Gelap. Untuk membuatnya tidak harus bunga saja, boleh kalian membuat huruf-huruf ataupun apa, Ya, terserah warna. ya, kreasi kalian saja, karena kalian sudah kelas 9 lah, ibu percaya itu langit-langit. Oke, nah segitu saja yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang ibu sampaikan dan tugas yang akan kalian kerjakan. Apabila ada yang tidak kurang paham pun silahkan tanyakan dalam grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.